Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mengaruniakan kepada kita kenikmatan yang sangat luas, terutama nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesempatan panjang umur, sehingga kita bisa bertemu kembali dengan bulan yang agung, bulan yang penuh keberkahan, yaitu bulan suci Ramadan. Bagi seorang yang beriman, bulan Ramadan adalah merupakan bulan yang istimewa, bahkan paling istimewa di antara bulan-bulan yang lainnya. Karena memang Allah Subhanahu wa taala menyediakan keistimewaan dan keutamaan pada bulan Ramadan tersebut yang tidak diberikannya kepada bulan-bulan yang lainnya. Oleh karena itu, sebagai seorang muslim, sebagai seorang yang beriman, mari kita memanfaatkan momentum yang istimewa ini dalam rangka untuk melakukan perbaikan dan peningkatan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga nanti setelah selesainya puasa di bulan Ramadan ini kita menjadi orang yang lebih baik, orang yang lebih sempurna di dalam keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka meraih keistimewaan dan keutamaan yang ada pada bulan suci Ramadan, kita perlu melakukan persiapan-persiapan untuk menyambut bulan suci Ramadan tersebut. Antara lain persiapan maknawiyah atau spiritualitas kita. Kita kuatkan niat, kita kuatkan tekad untuk dapat melaksanakan ibadah puasa Ramadan tahun ini lebih baik daripada puasa Ramadan pada tahun-tahun yang sebelumnya. Misalnya dengan mendisiplinkan dan lebih menertibkan ibadah kita sehari-hari. Sholat lebih tepat pada waktunya. Sholat berjamaah lebih disiplin dan lebih tertib. Memperbanyak tilawah Al-Qur'annya, banyak berdoa dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apabila datang bulan suci Ramadan besok, kita sudah terbiasa untuk mengisinya dengan amal ibadah yang utama tersebut. Yang kedua adalah persiapan fikriyah atau bekal ilmu khususnya yang berkaitan dengan puasa Ramadan. Kita dapatkan dari para ustadz, dari para mubaligh, dari para ulama, dari buku-buku atau kitab-kitab kita baca fikih yang terkait dengan ibadah bulan suci Ramadan. Apabila bekal ilmu yang kita miliki cukup, maka tentu saja kita akan dapat lebih mengoptimalkan dan memaksimalkan ibadah bulan suci Ramadan kita. Yang ketiga adalah persiapan jasadiyah. Kita jaga kebugaran fisik kita. Apalagi ini di masa pandemi, lebih kita jaga kesehatan, kebersihan lingkungan kita, hanya makan makanan yang halal, makanan yang sehat dan menyehatkan. Sehingga dengan demikian, rangkaian ibadah Ramadan yang memang memerlukan fisik yang prima dapat kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali keutamaan dan keistimewaan di dalam berpuasa Ramadan. Antara lain yang pertama, bahwa puasa Ramadan itu dapat menghapuskan dosa-dosa kita yang telah lalu.
Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa Ramadan yang didasari dengan keimanan dan hanya mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, akan dihapuskan dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua, bahwa orang yang berpuasa itu akan mendapatkan kebahagiaan atau kegembiraan di dunia maupun di akhirat. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lis-shaimi farhatani, farhatun 'inda fitrihi wa farhatun 'inda liqa'i rabbih." Bagi orang yang berpuasa itu akan mendapatkan dua kegembiraan. Yang pertama kegembiraan pada saat berbuka, dan yang kedua kegembiraan pada saat berjumpa dengan Rabb-Nya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Yang ketiga, bahwa puasa itu akan memberikan syafaat bagi pelakunya. As-siyamu wal Qur'anu yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah. Bahwa puasa dan Al-Quran itu keduanya akan memberikan syafaat atau pertolongan kepada seorang hamba nanti pada hari kiamat. Hadis diriwayatkan oleh Imam Hakim. Yang keempat, bahwa puasa itu adalah amalan yang tiada tandingannya. Amalan yang istimewa atau utama yang tidak ada tandingannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Alaika bis-saumi, fa innahu la mithla lahu." Yang artinya, berpuasalah kamu, karena sesungguhnya puasa itu adalah ibadah yang tiada tandingannya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Nasai. Yang kelima, bahwa puasa itu akan dapat menjadi benteng atau perisai dari api neraka untuk pelakunya. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "As-saumu junnatun yastajinnu bihil abdu minan nar." Puasa itu adalah benteng atau perisai yang dapat membentengi seseorang hamba dari siksa api neraka. Hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Yang keenam, pada setiap bulan suci Ramadan, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan para setan dibelenggu. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Idza jaa Ramadan, futihat abwabul jannah, wa ghuliqat abwabun nar, wa sufidatis syayatin." Apabila datang bulan suci Ramadan, maka dibukalah pintu-pintu surga, ditutup pintu-pintu neraka, dan dibelenggu setan-setan. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Yang ketujuh, bahwa di dalam bulan suci Ramadan itu ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Sebagaimana hadis Rasulullah yang terkait dengan bulan Ramadan, "Fihi lailatun khairum min alfi syahr." Di dalam bulan Ramadan itu ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Demikian juga yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Qadar. Yang kedelapan, bahwa puasa Ramadan itu masa atau waktu dikabulkan doa untuk para hamba yang berdoa tentunya. Likulli muslimin da'watun mustajabatun yad'u biha fi Ramadan. Yang artinya, bagi setiap muslim ada doa yang terkabul yang dilakukan di bulan Ramadan. Hadis riwayat Malik dan Ahmad. Yang kesembilan, bahwa malam Ramadan adalah malam pembebasan dari api neraka. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Innallaha fi kulli lailatin min Ramadan itqa'am minan nar." Pada setiap malam di bulan Ramadan, Allah menetapkan orang-orang yang dibebaskan dari neraka. Hadis diriwayatkan oleh Tirmidzi dan Ibnu Majah.
Pemirsa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa begitu banyak keutamaan dan keistimewaan yang ada di dalam bulan suci Ramadan. Untuk itu mari kita maksimalkan amal ibadah kita. Kita maksimalkan dalam mengisi bulan suci Ramadan agar kita bisa meraih dan memperoleh keistimewaan serta keutamaan yang ada di dalam bulan Ramadan tersebut. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwa hukum berpuasa Ramadan itu wajib. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 183, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Puasa Ramadan juga merupakan salah satu rukun Islam yang harus ditegakkan. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Ahmad, Bunyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis salah, wa ita'iz zakah, wa hijjil baiti, wa siyami Ramadan. Islam itu dibangun atas 5 perkara. Yang pertama adalah mengaku, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan bersaksi bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Yang kedua, mendirikan sholat. Yang ketiga, membayarkan zakat. Yang keempat, berhaji ke Baitullah. Dan yang kelima, berpuasa di bulan Ramadan. Untuk itu, mari benar-benar kita jaga puasa Ramadan kita, karena merupakan kewajiban bagi seorang muslim. Artinya kita benar-benar menahan diri dari makan dan minum, bercampur suami istri, dan hal-hal lain yang membatalkan ibadah puasa Ramadan, mulai dari fajar sampai datangnya waktu maghrib. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kepada siapa kewajiban puasa Ramadan itu dibebankan? Yang pertama tentu kepada seorang muslim, orang yang beragama Islam. Orang-orang kafir tentu tidak mendapatkan kewajiban puasa Ramadan ini. Kalau toh ia menjalankan puasa, tentu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah baligh, orang yang sudah mencapai umur dewasa. Kalau di dalam kitab-kitab fikih itu batasannya kurang lebih mencapai umur 15 tahun atau telah memiliki tanda seperti bermimpi basah. Kalau toh anak-anak menjalankan ibadah puasa Ramadan karena latihan dan pendidikan, agar nanti ketika dewasa terbiasa dan mampu untuk menjalankan ibadah puasa Ramadan, hal ini tentu lebih baik baginya. Dan insya Allah pahalanya akan diterima dari Allah Subhanahu wa ta'ala nanti. Yang ketiga adalah al-aqil, orang yang berakal. Tentu saja orang yang keterbelakang mental, orang yang idiot, atau orang yang gila tentu tidak mendapatkan kewajiban ibadah puasa Ramadan ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Rufi al-qalamu an salasin, anin naimi hatta yastaiqidho, wa anil majnuni hatta yafiqo, wa anis sabiyyi hatta yablugho. Hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan An-Nasai. Qalam diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, artinya tidak memperoleh kewajiban hukum.
Yang pertama adalah orang yang tidur sampai ia terjaga atau bangun. Yang kedua adalah orang yang gila sampai ia sadar. Dan yang ketiga adalah anak-anak sampai ia mencapai usia balik. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mendapatkan kewajiban puasa Ramadan yang keempat adalah orang yang mampu atau kuat menjalankan ibadah puasa. Tentu orang yang sehat, tidak dalam keadaan sakit atau tua sehingga lemah dan akhirnya berat untuk menjalankan ibadah puasa. Yang kelima adalah orang yang mukim, tidak sedang bepergian, yang bepergian itu menjadikannya berat dalam menjalankan ibadah puasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 184, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan barang siapa di antara kalian yang sakit atau sedang safar bepergian, maka hendaknya menggantikan puasa Ramadan itu pada hari yang lain. Dan untuk orang-orang yang berat dalam menjalankan ibadah puasa, hendaknya membayarkan fidyah, memberi makan untuk satu orang miskin. Yang keenam adalah orang yang suci dari haid dan nifas. Tentu ini adalah untuk kaum hawa atau kaum perempuan. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selanjutnya mari kita menjaga dari hal-hal yang membatalkan puasa Ramadan kita. Apa saja yang dapat membatalkan ibadah puasa Ramadan kita? Yang pertama, makan dan minum. Hendaknya kita berhati-hati memasukkan sesuatu melalui mulut atau kerongkongan kita, kecuali kalau lupa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man nasiya wa huwa shaimun fa akala aw syariba fal yutimma saumahu fa innama at'amahu Allahu wa saqahu." Rawahul jamaah. Barang siapa yang lupa padahal ia dalam keadaan puasa, kemudian ia makan atau minum, maka hendaknya diteruskan atau disempurnakan puasanya, karena sesungguhnya ia mendapatkan makan dari Allah dan minuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang membatalkan puasa itu makan dan minum yang disengaja. Apabila lupa walaupun habis satu piring misalnya, kemudian baru ingat bahwa ia berpuasa, maka tetap dilanjutkan puasanya dan puasanya tidak batal. Yang berikutnya adalah muntah yang disengaja. Di muntah yang dipancing, ya, muntah yang dipancing. Sedangkan muntah yang tidak disengaja atau terpaksa itu tidak membatalkan puasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man dzara'ahu al-qai'u falaisa alaihi qada'an wa man istaqa'a amdan fal yaqdi." Barang siapa yang dalam keadaan terpaksa atau tidak sengaja ia muntah, maka ia tidak diwajibkan untuk mengqadha. Artinya puasanya terus saja. Dan barang siapa yang muntah dengan sengaja, maka wajib baginya untuk mengqadha. Artinya puasanya harus dibatalkan pada hari itu dan diqadha, diganti pada hari yang lain. Batal puasanya karena muntah disengaja. Yang ketiga adalah istimna, mengeluarkan mani yang disengaja.
Kalau yang tidak disengaja karena mimpi, maka tidak membatalkan puasa. Jadi siang hari tidur, kemudian bermimpi basah, keluar mani, maka tidak membatalkan puasa. Artinya puasa dilanjutkan saja. Kalau disengaja seperti menonton video, menonton gambar di HP, menonton sesuatu yang merangsang, yang kemudian keluar mani, maka membatalkan puasa karena ia sengaja untuk memancing keluarnya mani, atau melakukan seperti onani, masturbasi dan sebagainya yang akhirnya keluar mani, maka batal puasanya. Dan hendaknya kita menjauhkan dari hal-hal yang mengganggu kekhusyuan ibadah puasa kita, khususnya yang terkait dengan kelamin. Sedangkan yang kelima yang membatalkan puasa adalah berhubungan suami istri atau berjima di siang hari di waktu puasa. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila suami istri berjima pada siang hari pada saat ia berpuasa Ramadan, maka ia harus melakukan kafarat. Ada semacam hukuman atau denda untuk menggantikan puasa Ramadannya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala halaktu ya Rasulullah." Pada suatu ketika datang seorang laki-laki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Celaka aku wahai Rasulullah." Qala wa ma ahlakaka. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apa yang mencelakakanmu?" Qala, maka orang laki-laki itu bersabda, "Waqa'tu ala imro'ati fi Ramadan." Saya telah berjima dengan istriku padahal saat puasa Ramadan. Qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hal tajidu ma ta'tiqu raqabatan?" Apakah kamu memiliki harta untuk membebaskan seorang budak? Maka qala, orang laki-laki itu menjawab, tidak, karena memang dia tergolong orang yang miskin. Hal tastati'u antasuma syahraini mutatabi'ain? Kemudian Rasulullah bertanya, apakah kamu memiliki kemampuan untuk berpuasa 2 bulan berturut-turut? Qala, kemudian laki-laki itu menjawab, la, tidak wahai Rasulullah, karena kebetulan laki-laki itu memang sangat tua dan kurus. Kalau melaksanakan puasa 2 bulan berturut-turut tentu sangatlah berat. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hal tajidu ma tut'imu sittina miskina. Apakah kamu memiliki makanan yang bisa dibagikan kepada 60 fakir miskin? Maka laki-laki itu menjawab, la, tidak wahai Rasulullah, karena memang laki-laki itu adalah orang yang paling miskin di daerah itu. Thumma jalasa fa'utiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi'arokin fihi tamarun. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang dengan membawa satu gelangsi, satu wadah yang berisi kurma. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tasaddaqa bihadza, sedekahkanlah dengan kurma ini. Jadi laki-laki itu diberikan satu bakul atau satu gelangsi kurma yang kemudian diperintahkan untuk menyedekahkan kurma itu kepada orang-orang fakir miskin di desanya. Fahal a'la afqaro minna, apakah ada
orang yang lebih fakir dari kami, wahai Rasulullah. Artinya di kampung kami ini tidak ada orang yang lebih miskin dari kami. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan tersenyum, ya, tersenyum. Fadhahikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hatta badat anyabuhu. Jadi sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendengarkan jawaban orang itu, beliau tersenyum, ya, tertawa. Dan waqala Rasulullah SAW bersabda, idhab fa'at'imu ahlaka. Ya kalau begitu pergilah dan kemudian berikan makan dengan kurma ini untuk keluargamu. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya terkait dengan membayar fidyah. Fidyah adalah pengganti puasa bagi orang-orang yang tidak mampu melaksanakan puasa dengan memberikan makanan kepada seorang fakir miskin. Besarnya atau jumlahnya kurang lebih 1/4 sok atau 1 mud. Kalau ukuran sekarang yang ada atau berlaku di lingkungan kita adalah 3/4 liter atau 7 ons. Apabila seseorang dari kita meninggalkan puasa karena alasan lemah, maka sehari meninggalkan puasa membayarkan 1 fidyah yang besarnya 7 ons bahan makan tersebut. Siapa saja yang diharuskan membayar fidyah itu? Yang pertama adalah orang yang berusia lanjut, sehingga ia tidak mampu untuk menjalankan puasa karena fisiknya lemah. Yang kedua adalah orang yang sakit yang tidak ada harapan sembuh. Ini juga orang yang lemah sehingga tidak memungkinkan untuk menjalani ibadah puasa Ramadan. Yang digolongkan ke dalam orang yang lemah juga adalah orang yang hamil, yang mengkhawatirkan atas kesehatan sang ibu atau janin yang dikandungnya. Kemudian berikutnya adalah orang yang menyusui, yaitu menyusui yang mengkhawatirkan atas kesehatan ibu ataupun anak yang disusuinya. Sedangkan berikutnya adalah pekerja keras yang tidak ada kesempatan untuk bisa bekerja yang ringan menggantikan atau qadha puasanya. Orang yang demikian ini cukup dengan membayar fidyah juga. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, memulai puasa Ramadan tentu saja ditetapkan karena adanya tanggal 1 Ramadan. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah kalian karena melihat hilal tanggal 1 Ramadan, dan berbukalah atau mengakhiri puasa kalian karena melihat hilal tanggal 1 Syawal. Jamaah sekalian, kalau zaman sekarang karena teknologi sudah sangat canggih dan jaringan informasi bisa sangat cepat, maka kita sudah banyak dibantu oleh orang-orang yang ahli. Terkhusus di negara kita Indonesia, pemerintah biasanya dipelopori oleh MUI melaksanakan ru'yah jama'i atau syuro untuk menetapkan tanggal 1 Ramadan tersebut. Dengan demikian kita tinggal menunggu saja pengumuman dari pemerintah kapan kita memulai puasa dan kapan kita mengakhiri puasa. Mudah-mudahan
tahun ini, tahun 1442 Hijriah, tidak ada perbedaan di antara kaum muslimin khususnya di negeri kita dalam mengawali maupun mengakhiri puasa Ramadan kita. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk menyempurnakan dan melengkapi ibadah puasa Ramadan kita isi dengan amalan-amalan sunnah. Yang pertama adalah bersahur, makan sahur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tasahharu, fa inna fis sahuri barokatun." Bersahurlah kalian, karena sesungguhnya di dalam sahur itu ada barokah. Yang baik adalah mengakhirkan sahur, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "La yazalu ummati bi khairin ma akharus sahura wa ajilul fitra." Rawahu Bukhari wa Muslim wa Ahmad. Akan senantiasa umatku di dalam kebaikan selama ia mengakhirkan sahur dan mengawalkan berbuka. Jadi mengakhirkan sahur dan mengawalkan berbuka itu merupakan sunnah yang baik yang akan mendatangkan barokah dan akan menjadikan kita lebih itminan di dalam menjalani ibadah puasa Ramadan kita. Apabila seseorang ketika bersahur padahal belum selesai tetapi sudah mendengarkan adzan, maka saran dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk tetap melanjutkan makannya sampai selesai. Idza sami'a ahadukum an-nidaa wal ina'u ala yadihi fala yadhahu hatta yaqdiya hajatahu minhu. Diriwayatkan oleh Imam Hakim. Apabila seseorang dari kalian sedang bersahur kemudian mendengarkan adzan, piring masih di tangannya, maka janganlah meletakkan piring itu sebelum selesai hajatnya. Jadi dihabiskan saja makan sahurnya sampai sempurna atau habis makanannya. Tentunya dengan dipercepat, ya, tentunya karena sudah mengejar ketertinggalan. Yang berikutnya adalah mengawalkan takjil terlebih dahulu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertakjil dengan kurma, ya, dengan kurma atau dengan sekedar seteguk air. Jadi itu dilaksanakan yang disebut dengan takjil qablas shalah, sebelum sholat maghrib. Sedangkan makan besarnya adalah nanti setelah selesai sholat maghrib. Ini adalah amalan sunnah yang baik yang akan meringankan kita di dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan. Amalan sunnah yang berikutnya adalah menghidupkan malam-malam Ramadan itu dengan qiyamul lail atau disebut dengan sholat tarawih. Man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang menegakkan sholat pada malam Ramadan, maka barang siapa yang menegakkan sholat pada malam-malam bulan Ramadan dengan didasari iman dan mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka diampuni segala dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Berapa rakaat dalam menjalankan sholat tarawih di kalangan masyarakat kita sudah tahu. Ada yang 11 dan ada yang 21 atau 23. Mana yang kita lakukan? Monggo, silahkan melaksanakan 11 rakaat, disilahkan menjalankan yang 21 atau 23 rakaat, disilahkan. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma kana Nabi sallallahu alaihi wasallam
yazidu fi Ramadhan wala fi ghairihi ala 11 rakaatan. Bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak menambahkan sholat malamnya di dalam bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan dari 11 rakaat. Jadi kalau berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim di atas, Rasulullah melaksanakan sholat tarawih itu 11 rakaat. Juga sholat malam di luar bulan Ramadan juga 11 rakaat, tidak menambahkannya. Nah, yang kedua adalah ada yang menjalankan sholat tarawih 21 atau 23 rakaat. Ini berdasarkan dari ketentuan dari Umar bin Khattab yang ketika beliau menjadi khalifah menjadikannya sholat tarawih itu 21 atau 23 rakaat di dalam satu riwayat, yang menjadi imam di dalam atau saat Khalifah Umar bin Khattab itu menjadi khalifah, imamnya adalah Tamim bin Aus Ad-Dahiri dan Ubay bin Ka'ab. Nah, ini yang mengimami 21 atau 23 rakaat. Mana yang baik? Kedua-duanya baik dan kedua-duanya benar, asal dilaksanakan dengan khusyuk tentunya. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Kalian ikuti sunnahku dan sunnah dari khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Jadi yang 11 silahkan menjalankan sholat 11 rakaat dengan khusyuk. Yang ingin melaksanakan 21 atau 23 rakaat juga disilahkan menjalankan dengan khusyuk. Kalau 11 rakaat mengikuti Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau yang 21 atau 23 mengikuti sahabat beliau Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan di antara kita terkait dengan perbedaan 11 atau 21 ini sudah lama, maka tidak perlu diperdebatkan lagi. Mari bersama-sama beribadah dengan damai, dengan saling mendukung, saling menghormati, sehingga ibadah Ramadan kita benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang berikutnya, amalan sunnah lainnya adalah banyak membaca Al-Quran. Di bulan Ramadan diturunkan Al-Quran, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran, bahwa di bulan Ramadan itu adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Maka dengan demikian kita baca banyak terkait dengan Al-Quran itu sebanyak-banyaknya sebagai ibadah taqarrub kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berikutnya adalah memperbanyak sedekah. Ayu sedaqatin afdol, ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, sedaqatun fi Ramadan. Sedekah yang baik itu adalah sedekah pada bulan Ramadan. Misalnya dengan memberikan berbuka kepada orang yang berpuasa akan mendapatkan pahala sebesar pahalanya orang yang berpuasa itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man fatara shaiman kana lahu mithlu ajrihi, ghaira annahu la yankusu min ajli shaimi syai'an. Barang siapa yang memberikan makan berbuka untuk orang yang berpuasa, maka ia akan mendapatkan pahala senilai pahalanya puasa orang yang kita kasih berbuka itu, dengan tidak mengurangi sedikit pun. Inilah pahala memberikan berbuka kepada orang yang sedang berpuasa. Amalan sunnah yang lainnya adalah memperbanyak berdoa dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa yang dipanjatkan pada saat Ramadan adalah doa yang tidak ditolak
atau artinya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkhusus menjelang berbuka, kita panjatkan doa pada malam-malam di mana kita sedang melaksanakan ibadah, memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertaubat, beristighfar, dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pemurah dan Maha Pengampun, terkhusus di bulan Ramadan itu. Yang selanjutnya adalah banyak meningkatkan takarrub amal ibadah kita, khususnya di 10 hari bulan Ramadan, 10 hari akhir dari bulan Ramadan, dengan beriktikaf di masjid, memperbanyak ibadah takarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga kita memperbanyak aktivitas sosial yang bisa bermanfaat bagi masyarakat, banyak bagi kemaslahatan umat, sehingga dengan demikian pahala di bulan Ramadan dapat kita raih semaksimal mungkin, karena kita memenuhi atau melaksanakan sunnah-sunnah yang padat, ya, yang banyak sekali, yang kemudian mudah-mudahan di akhir Ramadan kita benar-benar menjadi orang yang memiliki peningkatan keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang dapat saya sampaikan. Ada kekurangan atau kekhilafan, mohon maaf, dan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.